Assalamualaikum anak-anak. Oke, kita ketemu lagi belajar matematika bersama. Hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Oke. Ibu sudah punya segitiga. Ada segitiga 1. Terus kemudian ada segitiga 2. Terus selanjutnya ada segitiga yang ketiga. Jadi di sini ibu sudah punya 3 segitiga. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan macam-macam segitiga. Oke. Ini ibu hapus dulu supaya nanti mudah untuk menuliskan keterangan-keterangannya. Oke, kita ke segitiga yang pertama dulu ya. Oke, sebelumnya nanti kita belajar macam-macam segitiganya, kita dibagi 2. Yang pertama berdasarkan sisi dan yang kedua berdasarkan sudut. Oke, kita belajar ke yang pertama dulu, berdasarkan sisi. Segitiga berdasarkan sisi itu ada segitiga apa aja ya? Coba ini yang pertama. Yang pertama ada segitiga sembarang. Oke, kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa disebut segitiga sembarang? Karena panjang tiap sisinya berbeda. Misalnya di sini tadi ibu gambar 5 cm. Terus kemudian di sini ibu gambar 9 cm. Terus yang satunya 10 cm. Ketiganya semuanya panjangnya beda. Jadi berdasarkan sisinya yang sisinya panjangnya beda semua namanya segitiga sembarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ketemu lagi sama tanda strip ini. Kemarin di persegi ada juga. Kalau ada tanda strip itu berarti panjangnya sama. Oke, yang kedua namanya adalah segitiga sama kaki. Oke, karena kakinya ini sama panjang, tapi alasnya tidak, panjangnya berbeda. Misalnya yang satu 5 cm, kaki yang satu, kaki yang dua sama 5 cm. Terus yang bagian bawah beda 7 cm. Nah, kalau sisinya 2 sama dan 1 berbeda itu namanya segitiga sama kaki. Terus kemudian yang ketiga ada tandanya lagi. Tanda strip-strip itu berarti tanda sama panjang. Berarti yang ketiga adalah segitiga apa kira-kira ya? Segitiga sama sisi. Karena semua sisinya sama panjang. Misalnya salah satu 5 cm, terus sisi yang lainnya 5 cm, yang satunya juga sama 5 cm. Jadi namanya segitiga sama sisi. Berdasarkan sisinya segitiga ada 3. Segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Oke, terus selanjutnya tadi dari uraian tadi kita bisa simpulkan beberapa sifat dari macam-macam segitiga. Oke, yang pertama segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang itu punya sisi yang panjangnya berbeda. Itu segitiga sembarang. Terus tadi kan semua panjangnya beda ya kalau yang sembarang. Terus kemudian punya 3 sudut yang
tidak sama besar. Sisinya panjangnya berbeda, sudutnya juga besarnya berbeda. Terus kemudian yang kedua tadi segitiga sama segitiga sama kaki. Yang kedua segitiga sama kaki. Oke. Segitiga sama kaki, sifat-sifatnya apa tadi ya berdasarkan uraian yang sebelumnya? Yang pertama, segitiga sama kaki itu punya dua sisi yang sama panjang. Tadi ada tanda stripnya itu. Terus kemudian punya dua sudut yang sama besar. Itu ciri-ciri dari segitiga sama kaki. Terus kemudian yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Oke, kalau segitiga sama sisi tadi ciri-cirinya 1, 3 sisinya sama panjang. Terus yang kedua, yang kedua 3 sudutnya sama besar. Kalau tadi yang sembarang sisi sama sudutnya semua berbeda, kalau yang segitiga sama sisi dan sudutnya sama. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Oke, tadi dari sisi sudah macam-macam segitiga. Terus kemudian kita lihat yuk dari sudut ada segitiga apa aja ya. Oke, Ibu sudah punya 3 segitiga juga. Tadi kalau dari sisi juga ada 3. Kalau dari sudut juga ada 3. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Namanya sebentar. Ini segitiga yang pertama itu namanya segitiga lancip. Karena apa ya kira-kira? Karena punya sudut lancip. Itu sudut-sudutnya 3 sudut lancip. Oke. Yang pertama segitiga lancip. Terus kemudian yang kedua. Oke, yang kedua tuh itu ada tanda itu. Teman-teman, anak-anak masih ingat tanda apa itu? Kemarin di persegi ada, yo. Siku. Berarti kalau ada tanda seperti itu, segitiganya namanya segitiga siku. Oke. Karena salah satu sudutnya adalah sudut siku. Segitiga siku punya satu sudut siku. Oke, itu sudutnya. Sudut siku ditandai dengan tanda seperti itu. Terus kemudian tadi sudah segitiga lancip, segitiga siku, terus selanjutnya adalah segitiga tumpul. Oke. Segitiga tumpul, kenapa dinamakan segitiga tumpul? Karena segitiga itu punya satu sudut tumpul. Oke, paham ya? Itu sudut tumpulnya. Oke.
sebenarnya nanti patokannya ada di sudut siku-siku. Anak-anak masih ingat nggak sudut siku-siku itu punya 90 derajat. Nah, kalau sudut lancip berarti sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Kalau yang lancip kurang dari 90 derajat, yang siku-siku pas 90 derajat, terus kemudian yang tumpul lebih dari 90 derajat. Berarti kalau 100 derajat itu berarti termasuk tumpul. 150 derajat termasuk tumpul. Itu ya. Sudah selesai ya. Sekian video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.